Banyak lansia di atas 60 tahun yang dulu matanya jernih, kini mulai mengeluh. Kok makin buram ya, padahal tiap hari makan sayur. Nah, disinilah jebakannya. Ada 7 jenis sayuran yang diam-diam bisa menurunkan kualitas penglihatan kalau dikonsumsi tanpa tahu aturannya. Padahal mereka yakin sudah hidup sehat, padahal justru salah langkah. Siap mengubah cara makan Anda hari ini? Jika Bapak Ibu sering merasa penglihatan makin buram, mata cepat lelah, atau huruf di koran mulai kabur, stop up. Jangan buru-buru beli suplemen mahal atau obat tetes ajaib yang katanya bikin terang kembali. Karena rahasianya justru ada di meja makan kita sendiri. Tapi sebelum saya bongkar satu persatu sayur yang ternyata bisa memperburuk mata lansia, tolong bantu dulu channel Sahabat Lansia dengan like, subscribe, dan komen ya. Tulis umur dan kota Bapak Ibu supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Coba jujur, berapa kali Bapak Ibu makan sayur tanpa mikir cara masaknya, asal banyak biar sehat. Nah, di situ masalahnya. Banyak lansia yang matanya makin buram bukan karena usia, tapi karena salah pilih atau salah olah sayur. Rasanya nyesek ya, sudah rajin makan sehat, malah penglihatan makin redup. Banyak juga yang buru-buru beli vitamin mata, padahal akar masalahnya bukan di sana. Beberapa sayur tertentu kalau dikonsumsi berlebihan justru bisa bikin saraf mata lemah, tekanan bola mata naik, atau pembuluh darah halus di retina gampang rusak. Stop deh. Jangan anggap semua yang hijau itu pasti menyehatkan. Ingat, sehat itu soal seimbang, bukan asal banyak. Kalau terus diabaikan, efeknya bisa permanen. Tapi tenang, masih ada cara aman dan alami untuk melindungi penglihatan tanpa ribet dan tanpa mahal. Rahasianya ada di sekitar dapur kita sendiri, dan nanti saya tunjukkan satu persatu sayur mana yang harus mulai diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga penglihatan Bapak Ibu tetap terang dan jernih sampai tua nanti. Saya Dr. Hadi Pranoto, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan berbagai keluhan, termasuk masalah mata yang makin menurun padahal katanya sudah makan makanan sehat. Dari pengalaman saya, banyak yang keliru memahami arti sehat. Mereka pikir makin banyak sayur makin bagus. Padahal tidak semua sayur cocok untuk usia di atas 60. Ada yang bisa memperburuk tekanan darah di sekitar mata, ada juga yang bisa bikin saraf penglihatan makin lemah. Jadi sebelum terlambat, mari kita bahas satu persatu sayuran yang perlu diwaspadai. Kita mulai dari yang paling sering muncul di piring makan harian Bapak Ibu, yang kelihatannya polos dan tidak berbahaya, padahal diam-diam bisa menurunkan ketajaman mata kalau dikonsumsi tanpa aturan. Nah, kita mulai dari sayur yang paling sering jadi pahlawan palsu, bayam. Banyak lansia bangga tiap pagi sarapan bayam karena katanya bikin kuat. Padahal kalau dikonsumsi berlebihan, justru bisa jadi bumerang. Bayam memang kaya zat besi dan vitamin A, tapi juga tinggi oksalat, zat yang bisa mengikat kalsium dan membentuk kristal kecil di tubuh. Kalau numpuk terus, bisa ganggu penyerapan nutrisi penting untuk saraf mata. Akibatnya penglihatan bisa buram, mata cepat capek, bahkan terasa seperti ada kabut tipis. Ditambah lagi kalau bayam dimasak terlalu lama atau dipanaskan ulang, kandungan oksalatnya malah makin tinggi. Jadi jangan heran kalau mata makin redup, padahal katanya rajin makan sayur. Solusinya simple, cukup konsumsi secukupnya, variasikan dengan sayur lain, dan jangan makan bayam yang sudah dimasak lebih dari 4 jam. Ingat, sehat itu bukan soal sering makan satu jenis, tapi pintar atur kombinasi. Sekarang kita bahas si favorit sejuta meja makan, kangkung. Banyak lansia makan kangkung hampir tiap hari karena katanya murah, segar, dan bikin tidur nyenyak. Tapi hati-hati, kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa variasi, efeknya bisa berbalik arah. Kangkung punya kandungan purin dan zat yang bisa memperlambat aliran darah kalau terlalu banyak menumpuk di tubuh. Bagi lansia, ini bisa bikin sirkulasi ke mata terganggu, oksigen ke retina berkurang, dan akhirnya penglihatan makin kabur. Apalagi kalau kangkung digoreng atau dimasak dengan minyak berulang, itu sama aja nambah racun.
Banyak yang mengeluh kepala berat, mata berkunang, padahal akar masalahnya di meja makan sendiri. Jadi jangan tiap hari kangkung terus, ganti-ganti dengan sayur berwarna lain biar peredaran darah tetap lancar dan saraf mata nggak kekurangan asupan. Ingat, tubuh itu bukan tong sampah sayur, jadi jangan mentang-mentang hijau lalu dianggap aman tanpa batas. Sekarang giliran sawi, sayur yang sering dianggap aman-aman saja, padahal bisa jadi biang masalah kalau dikonsumsi berlebihan. Sawi memang kaya serat dan vitamin, tapi kandungan goitrogen di dalamnya bisa mengganggu kerja hormon tiroid kalau terlalu sering dimakan mentah atau tiap hari. Efeknya apa? Metabolisme tubuh jadi lambat, peredaran darah ke mata ikut terganggu, dan tekanan bola mata bisa naik tanpa disadari. Banyak lansia yang matanya cepat lelah, tapi ngotot bilang, enggak apa-apa, cuma sawi kok. Nah, justru itu. Kalau tiroid melambat, suplai oksigen ke retina bisa turun, penglihatan makin redup, dan tubuh gampang lesu. Tipsnya, kalau mau makan sawi, rebus sebentar aja biar zat goitrogennya turun dan jangan makan tiap hari. Variasikan dengan sayur lain seperti wortel atau brokoli yang lebih aman buat mata. Ingat, tubuh lansia itu sensitif, bukan mesin yang kuat nahan apapun tiap hari tanpa efek samping. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah tahu 3 sayur yang kelihatannya sehat, tapi bisa jadi jebakan kalau dikonsumsi sembarangan. Pertama, bayam, bikin saraf mata lemah kalau dimakan berlebihan. Kedua, kangkung bisa memperlambat aliran darah ke retina. Ketiga, sawi, ganggu hormon tiroid yang ujung-ujungnya bikin penglihatan makin redup. 3 hal kecil ini sudah cukup buat bikin perbedaan besar dalam kesehatan mata lansia. Kadang masalah bukan di usia, tapi di kebiasaan yang diulang terus tanpa disadari. Jadi mulai sekarang jangan asal makan yang hijau terus bangga bilang sehat. Sehat itu soal seimbang dan tahu batas. Nah, coba tulis di kolom komentar dari 3 sayur tadi mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap minggu. Yuk saling sharing biar kita bisa sama-sama belajar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bahkan cuma dari isi piring makan hari ini. Sekarang kita masuk ke sayur keempat, kol alias kubis. Sayur ini sering jadi pelengkap tumisan atau lalapan, tapi jangan anggap remeh. Kol memang mengandung vitamin C dan serat tinggi, tapi juga tinggi belerang dan gas alami yang bisa memicu tekanan dalam tubuh naik, termasuk di area bola mata. Apalagi kalau dikonsumsi mentah terus-menerus, bisa bikin perut kembung, aliran darah ke kepala nggak lancar, dan akhirnya mata terasa berat serta cepat lelah. Banyak lansia yang bilang matanya sering berdenyut atau seperti tekanan dari dalam, padahal salah satu pemicunya bisa dari konsumsi kol berlebihan. Masa jadi fusi, gitu sih. Ditambah lagi kol juga punya efek fermentasi di usus yang bikin racun menumpuk kalau pencernaan sudah lambat. Jadi bukan kolnya yang jahat, tapi caranya makan. Makan boleh, tapi jangan tiap hari dan jangan mentah terus. Ingat, yang berlebihan itu selalu berbahaya, termasuk sayur yang katanya bikin awet muda. Sekarang kita bahas terong, sayur ungu yang sering bikin bangga karena warnanya cantik dan katanya penuh antioksidan. Tapi hati-hati, terong juga mengandung solanin, zat alami yang kalau kebanyakan bisa mengganggu saraf, termasuk saraf mata. Banyak lansia yang nggak sadar setelah makan terong tiap hari, matanya jadi gampang berkunang atau cepat lelah waktu baca. Belum lagi kalau terong digoreng pakai minyak bekas, itu sama aja ngundang racun masuk ke pembuluh darah, solanin plus minyak oksidasi. Kombinasi sempurna buat bikin sel-sel retina stres. Makanya jangan heran kalau pandangan makin redup dan kepala terasa berat tiap bangun pagi. Kalau tetap mau makan terong, pastikan dimasak matang, jangan digoreng terus dan jangan tiap hari. Sekali-kali kukus atau tumis ringan aja sudah cukup. Ingat, tubuh lansia itu bukan percobaan dapur. Nggak semua yang enak dan sering dimakan waktu muda masih cocok dimakan tiap hari di usia sekarang. Sekarang giliran tauge, kecil, renyah, dan sering dianggap makanan super sehat. Tapi buat lansia, apalagi yang punya gula darah tinggi, tauge bisa jadi bumerang kalau dikonsumsi sembarangan. Tauge mentah rentan terkontaminasi bakteri dan bisa bikin infeksi ringan di saluran pencernaan yang ujung-ujungnya ganggu penyerapan nutrisi ke mata. Selain itu, kalau dimakan terlalu sering, tauge juga bisa memicu lonjakan kadar gula karena kandungan karbohidrat mudanya cepat diserap tubuh. Gula naik, pembuluh darah halus di retina ikut tertekan, dan disitulah mulai muncul kabur, buram, atau pandangan berbayang.
Banyak yang nggak sadar, dikira efek umur, padahal salah makan. Jadi jangan tiap hari tauge, apalagi mentah. Masak sebentar aja biar aman dan imbangi dengan sayur warna lain. Ingat, makanan sehat itu bukan cuma soal banyak sayur, tapi soal tahu mana yang aman buat usia dan kondisi tubuh kita sekarang. Terakhir, kita bahas si bintang dapur, tomat. Banyak yang menganggap tomat itu penyelamat mata karena mengandung likopen dan vitamin A. Betul, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi dalam bentuk jus setiap hari, justru bisa jadi masalah. Tomat punya kadar asam cukup tinggi yang bisa bikin lambung iritasi, dan kalau itu terjadi terus-menerus, suplai darah ke kepala ikut terganggu. Akibatnya mata cepat lelah, terasa nyut-nyutan, bahkan pandangan bisa buram kayak berkabut. Apalagi kalau dikonsumsi saat perut kosong, siap-siap asam naik dan bikin tubuh kacau. Banyak lansia yang bilang, kok makin sering pusing setelah rajin minum jus tomat? Ya itu dia, karena yang berlebihan malah merusak. Jadi jangan tiap hari, cukup 2 atau 3 kali seminggu aja. Dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan, bukan pagi-pagi buta. Ingat, sesuatu yang baik bisa jadi racun kalau salah cara dan dosisnya, termasuk si tomat merah yang kelihatannya polos itu. Nah, sekarang kita sudah bongkar 7 sayur yang diam-diam bisa menurunkan kualitas penglihatan lansia. 4 yang terakhir nggak kalah penting. Kol bisa menaikkan tekanan bola mata. Terong bisa ganggu saraf dan retina. Tauge bisa picu lonjakan gula darah. Dan tomat bisa bikin asam tubuh naik yang ujung-ujungnya mata makin buram. Kalau digabung, semua efeknya kayak domino. Mulai dari peredaran darah terganggu, saraf mata lemah, sampai retina kehilangan daya fokus. Banyak lansia yang heran kenapa matanya makin kabur padahal tiap hari makan sayur. Padahal penyebabnya justru dari kebiasaan itu sendiri. Jadi bayangkan kalau 7 sayur ini dikonsumsi asal tanpa tahu aturannya. Ya wajar aja kalau penglihatan makin menurun pelan-pelan. Tapi kalau Bapak Ibu mulai atur porsi, cara masak dan variasinya, hasilnya bisa kebalikannya. Mata lebih jernih, tubuh lebih ringan, dan kepala nggak gampang berat lagi. Sekarang biar jelas, saya jelaskan secara medis tapi dengan bahasa waras. Bayangkan tubuh kita kayak jaringan pipa air. Kalau tekanan airnya nggak seimbang, sebagian pipa bisa bocor atau mampet. Nah, mata juga begitu. Pembuluh darah halus di retina itu kecil banget, gampang rusak kalau aliran darah terganggu atau tekanan naik terus. Sayur-sayur yang tadi kita bahas, yang tinggi oksalat, purin, gas asam, atau goitrogen, itu bisa bikin aliran darah ke mata jadi nggak lancar. Begitu suplai oksigen dan nutrisi ke retina menurun, sel-sel mata mulai lemah, penglihatan kabur, dan muncul efek kayak berkabut. Wah, tambah parah lagi kalau pencernaan lambat dan racun menumpuk, aliran darah makin kotor, dan efeknya langsung ke saraf mata. Jadi bukan cuma soal umur, tapi karena sistem dalam tubuh udah kayak pipa kotor penuh endapan. Kalau nggak dibersihkan lewat pola makan yang benar, jangan kaget kalau tiap tahun penglihatan makin redup. Pelan tapi pasti. Sekarang tenang, bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti makan sayur. Yang penting tahu cara makannya. Pertama, hindari masak sayur terlalu lama atau dipanaskan ulang. Itu sama aja bikin racun baru. Kedua, jangan makan satu jenis sayur terus-terusan. Variasi itu kuncinya. Kalau hari ini bayam, besok ganti wortel, lusa brokoli, biar nutrisi seimbang dan nggak numpuk zat penghambat. Ketiga, pastikan sayur dicuci bersih dan dimasak matang tapi nggak lembek, terutama buat tauge dan sawi. Lalu jangan lupa minum air putih cukup, karena racun sisa metabolisme bisa keluar lewat urin. Kita mau bonus tambahan, coba kompres mata, pakai air dingin tiap malam biar sirkulasi lancar, dan pastikan tidur cukup minimal 6 jam tanpa begadang. Satu lagi, jangan makan sayur asam atau mentah pas perut kosong. Itu resep cepat bikin perut dan mata sama-sama protes. Ingat, tubuh lansia itu butuh disayang, bukan dipaksa kerja keras tiap hari tanpa istirahat. Udah, stop nyalahin umur atau nasib. Kalau matanya mulai buram, jangan bilang, ya wajar, udah tua. Nggak wajar kalau itu terjadi gara-gara kebiasaan bodoh yang bisa diubah. Sekarang waktunya berbenah. Kurangi nonton TV terlalu dekat, jangan main HP sambil tiduran, dan tolong hentikan kebiasaan melek sampai tengah malam demi sinetron atau gosip YouTube. Cahaya biru dari layar itu pelan-pelan nyiksa retina loh. Selain itu, perhatikan juga pola makan. Kurangi gula dan gorengan yang bikin pembuluh darah mata mampet.
Olahraga ringan tiap pagi cukup 15 menit aja udah bisa bantu aliran darah ke mata jadi lancar. Yang paling penting jangan malas kontrol ke dokter mata. Banyak yang baru sadar matanya rusak setelah telat bertahun-tahun. Jadi mulai sekarang rawat mata kayak rawat motor, rutin dicek, diganti olinya alias pola hidupnya biar nggak mogok di tengah jalan kehidupan. Serius deh, jangan tunggu mata udah buram baru panik cari obat herbal atau dokter mata. Itu sama aja kayak nunggu ban bocor dulu baru isi angin. Mata itu organ halus, bukan spare part yang bisa diganti seenaknya. Kalau udah rusak, sebagian besar nggak bisa pulih sempurna. Jadi mulai sekarang, buka mata lebar-lebar, bukan cuma buat lihat, tapi buat sadar. Kalau udah sering silau, pandangan dobel, atau kayak ada bayangan lewat di depan mata, jangan cuek. Itu alarm tubuh, bukan hal sepele. Banyak lansia yang nyesel karena mikir, nanti juga sembuh sendiri. Enggak, itu makin parah tiap harinya. Jadi sebelum semuanya terlambat, ubah cara hidup, jaga makan, kontrol rutin, dan jangan percaya omongan katanya tetangga soal obat ajaib. Ingat, tubuh kita tanggung jawab kita sendiri. Jangan tunggu gelap total baru mau peduli. Percuma tahu semua teori kalau ujung-ujungnya males. Disiplin itu obat paling mujarab, tapi paling susah ditelan. Banyak yang semangat di awal, tapi baru seminggu udah balik lagi ke kebiasaan lama. Makan sembarangan, begadang, minum kopi malam-malam, nonton YouTube sampai mata perih. Hey, kalau benar-benar mau mata sehat sampai tua, ya harus komitmen. Bukan cuman waktu sakit doang baru berubah. Disiplin itu soal pilihan, mau sehat dan mandiri di usia lanjut atau mau repot sendiri karena penglihatan kabur. Jangan cari alasan umur udah segini, mau gimana lagi. Justru di umur segitu, disiplin harus 2 kali lipat. Catat jadwal makan, atur waktu tidur, jaga emosi, dan stop ngeluh. Mata sehat bukan hasil keajaiban, tapi hasil kebiasaan. Jadi kalau hari ini masih suka menunda, sadarilah. Setiap kali Anda bilang, nanti aja, itu sama aja ngasih izin penyakit buat makin betah di tubuh Anda. Sekarang ini banyak banget orang sok tahu di internet. Katanya tetes mata dari daun ini bisa sembuhin katarak atau makan sayur tertentu bikin mata terang kayak lampu sorot. Ya ampun, jangan gampang percaya. Tubuh manusia itu bukan percobaan gratis buat resep abal-abal. Banyak lansia yang matanya makin rusak gara-gara nurut sama tips dari medsos tanpa tanya dokter dulu. Ingat, yang viral belum tentu benar, yang alami belum tentu aman. Kalau sembuhnya aja belum terbukti, jangan nekat coba. Apalagi kalau udah ada tanda infeksi, jangan oles-oles bahan aneh ke mata, bisa malah buta permanen. Kesehatan itu bukan tempat buat eksperimen murahan. Mending dengar nasihat ahli, bukan komentar orang iseng. Jadi kalau ada yang bilang, nenek saya sembuh cuma pakai air rendaman ini, tanya balik, mana buktinya? Jangan biarkan rasa penasaran bikin Anda rugi penglihatan. Sekali rusak, mata nggak bisa diulang kayak video YouTube. Aduh, entah kenapa ya, banyak orang tua yang gengsinya lebih tinggi dari gunung kalau disuruh ke dokter. Katanya, cuma buram dikit nanti juga sembuh. Padahal udah jelas, matanya nggak bisa fokus. Jalannya pun nyenggol kursi. Dengar ya, dokter itu bukan musuh. Dan periksa mata bukan tanda lemah, itu tanda pintar. Sama kayak servis motor, kalau dicek rutin, masalah kecil bisa diberesin sebelum jadi parah. Jangan tunggu mata udah putih kayak awan baru datang ke rumah sakit, itu namanya cari repot. Karena apalagi sekarang banyak klinik yang ramah lansia, periksa cepat, hasil jelas, nggak perlu takut dimarahin. Jadi mulai sekarang jadwalkan kontrol tiap 6 bulan sekali. Biar tahu tekanan bola mata, kondisi retina, dan kadar gula yang bisa pengaruhi penglihatan. Ingat, mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati. Jangan tunggu nanti terus karena kadang nanti itu datang pas udah terlambat. Udah cukup deh alasan ini itu. Kalau dari tadi Anda cuma angguk tapi besok balik lagi ke kebiasaan lama, ya percuma nonton video ini. Mau mata sehat, ya mulai sekarang bukan nanti. Jaga pola makan, jangan males gerak, tidur cukup, batasi layar, dan berhenti percaya omongan sembarangan. Tubuh itu bukan robot, apalagi mata sekali rusak, nggak ada versi cadangannya. Jadi kalau masih bisa lihat dengan jelas hari ini, itu bukan hal sepele, itu anugerah yang harus dijaga. Jangan tunggu kabur baru sadar betapa berharganya penglihatan.
Ingat dokter cuma bisa bantu kalau Anda mau kerja sama. Tapi kalau Anda sendiri nggak peduli, ya siapa lagi? Jadi mulai hari ini, buktiin ke diri sendiri. Anda bukan cuma tahu caranya hidup sehat, tapi juga punya nyali buat jalanin. Karena mata sehat itu bukan soal umur, tapi soal kemauan buat berubah sebelum semuanya gelap beneran.